Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Hari ini saya akan bahas materi terkait dengan lembaga keuangan. Dan kalau mendengar lembaga keuangan ini, kebanyakan orang selalu berpikiran bahwa ini adalah sebuah bank. Ternyata tidak. Ternyata lembaga keuangan itu banyak, dan lembaga keuangan ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk bisa mengakses keuangan. Dan untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembahasan saya berikut ini. Lembaga keuangan, fungsi dan jenisnya. Semua aktivitas keuangan masyarakat di seluruh dunia tak lepas dari peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi perantara keuangan masyarakat, yakni pihak yang mengalami kelebihan dana, excess fund, serta pihak yang membutuhkan dana, need funds. Selain sebagai perantara, lembaga ini juga mempunyai peran yang besar dalam menjaga kestabilan peredaran uang dalam perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Pengertian lembaga keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah di bidang keuangan, mulai dari menghimpun dana hingga menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai institusi yang mempunyai aset dalam bentuk keuangan dan berfungsi untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, baik itu sebagai pemberi dana untuk membiayai usaha, keperluan konsumtif, atau sebagai layanan keuangan non-pendanaan. Fungsi lembaga keuangan. 1. Penghimpun dana. Lembaga keuangan mengeluarkan berbagai macam dokumen berharga seperti saham, obligasi, dan klaim keuangan lainnya. Dengan adanya fungsi ini, masyarakat dapat menyimpan dana secara lebih aman serta minim resiko. Simpanan dana ini dapat menjadi tabungan bagi masyarakat dan bisa digunakan di masa depan saat membutuhkan dana. Dengan menyediakan layanan seperti tabungan, deposito, giro, maupun kredit, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Penyalur dana. Lembaga yang menyalurkan dana yang telah terhimpun kepada masyarakat agar bisa digunakan untuk pendanaan di sektor ekonomi atau pembangunan dalam periode tertentu. Melalui fungsi inilah, lembaga keuangan dapat mengelola serta mengembangkan dana yang sudah terhimpun dari masyarakat. 3. Pemberi pinjaman. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai badan usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, terutama lembaga keuangan bukan bank, seperti Pegadaian. Tentu saja, pemberian pinjaman harus disertai dengan penyerahan barang jaminan. Bisa berupa barang ataupun surat berharga. Umumnya, barang yang dipakai sebagai jaminan antara lain barang elektronik seperti handphone, laptop, kulkas, komputer, televisi, sepeda motor, sertifikat rumah, emas, BPKB, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku untuk lembaga keuangan bukan bank lainnya, yakni koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Pinjaman yang diberikan bunganya lebih rendah daripada meminjam uang di bank. 4. Mempermudah melakukan transaksi. Salah satu fungsi lembaga keuangan yang dampaknya paling besar dirasakan oleh masyarakat yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Apalagi di era digital saat ini, banyak institusi keuangan yang melakukan inovasi
terutama dalam hal produk dan pelayanan. Transaksi keuangan jadi lebih gampang dan anti ribet dengan fitur-fitur yang makin canggih. 5. Fungsi likuiditas. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang mampu menyediakan uang cash di waktu yang tepat bagi masyarakat saat dibutuhkan. Fungsi ini membuat masyarakat tidak lagi risau akan terjadinya krisis uang tunai yang beredar. 6. Pemindah aset. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai pemindah aset. Caranya adalah dengan memberikan pinjaman sejumlah dana kepada pihak lain agar dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dan sumber pinjaman tersebut berasal dari tabungan masyarakat di suatu lembaga. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank terdiri dari 1. Bank sentral. Bank sentral merupakan suatu institusi atau badan usaha yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, yang berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Lembaga ini termasuk lembaga negara yang sifatnya independen, artinya lembaga tersebut bebas menjalankan semua tugas dan wewenangnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain. Bank Indonesia punya andil besar dalam menjaga perekonomian negara, yakni agar nilai rupiah tetap stabil. 2. Bank umum. Bank umum yakni lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang mengalami kelebihan dana, excess fund, serta pihak yang membutuhkan dana, need funds. Lembaga ini juga melakukan layanan perbankan, baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, memberikan pinjaman atau kredit, dan menyimpan surat serta barang-barang berharga. Produk dari bank umum yang sering digunakan oleh masyarakat yakni simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta produk kredit yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan dana. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Dalam aktivitas usahanya, BPR tidak menyediakan layanan dalam pemindahan dana antara pengirim dan penerima dana. Cakupan kegiatan dan fungsi BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Hal ini karena BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan seperti giro, kegiatan falas, maupun perasuransian. Inilah letak perbedaan antara BPR dengan bank umum. Dalam kegiatan usahanya, BPR memiliki fungsi untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, maupun bentuk lain yang dipersamakan. Selain itu, BPR juga berfungsi sebagai pemberi kredit layaknya bank umum. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank, yaitu terdiri dari 1. Pegadaian. Lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan layanan pinjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Fungsi utama pegadaian adalah melakukan aktivitas pembayaran berupa penyaluran dana kepada masyarakat dengan sistem kredit. Apabila ingin meminjam uang ke lembaga ini, wajib menyerahkan suatu barang untuk jadi jaminan atau barang gadai.
Setelah menerima uang pinjaman, kita bisa menebus kembali barang yang digadaikan. Tentunya dengan bunga sebagai tambahan biaya. Bunga inilah yang menjadi sumber keuntungan bagi pegadaian. Beberapa jenis barang yang bisa digadaikan agar bisa mendapatkan pinjaman antara lain sertifikat rumah, BPKB, barang elektronik seperti ponsel, laptop, televisi, kulkas, dan lain-lain, dan emas. 2. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Sebagaimana jenis koperasi lainnya, koperasi simpan pinjam juga menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sumber modal berasal dari pertama, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap anggota koperasi. Kedua, yakni berasal dari modal pinjaman kepada koperasi atau badan usaha lainnya. 3. Lembaga asuransi. Lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga asuransi, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi keuangan jika risiko yang diasuransikan betul-betul terjadi. 4. Leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan, penyewa tidak lagi mampu membayar, maka pihak perusahaan leasing selaku lesor berhak untuk mengambil kembali barang sewa. 5. Pasar modal. Pasar modal adalah sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, ekspansi, penambahan modal usaha, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan di pasar modal meliputi perdagangan atau jual beli saham dan surat berharga lainnya seperti obligasi, reksadana, waran, right, surat pernyataan hutang, serta produk derivatif lainnya. Pada bagian terakhir, saya akan bahas perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Perbedaan utama dari kedua lembaga ini ialah terletak pada peran dan fungsinya. Lembaga keuangan bank berfungsi untuk menerima atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, serta memberi pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan, fungsi dari lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tidak dalam bentuk tabungan, melainkan berupa surat-surat berharga. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada kegiatan usahanya. Lembaga keuangan bank melakukan kegiatan usaha seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, pembayaran kartu kredit, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank meliputi penjualan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Demikian informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk merencanakan keuangan Anda di masa depan. Jangan lupa kunjungi terus Gusti Jeneo Channel dan
subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih.